Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pada penyakit struktur uretra. Yang beranggotakan Ica Emilia dengan NIM 2023-1010-1047. Kemudian Masita Putri Yusanti dengan NIM 2023-1010-1049. Adela Heri Prasilia Amalda dengan NIM 2023-1010-1051. Kemudian Gifara Alita Syaharani dengan NIM 2023-1010-1158. Dan yang terakhir ada Mbak Yeni Maulina Ningsi dengan NIM 2123-1010-1161. Uretra merupakan saluran terakhir dalam sistem perkemihan yang memiliki peran untuk mengeluarkan urin hasil filtrasi ginjal. Uretra sama saja dengan anggota tubuh lainnya yang dapat mengalami masalah. Uretra juga dapat mengalami gangguan, salah satunya ialah sumbatan pada uretra. Sumbatan pada uretra ini akan menyebabkan retensi urin, yaitu ketidakmampuan dalam mengeluarkan urin sesuai dengan keinginan, sehingga urin akan tetap berada di vesika urinary dan melampaui batas maksimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh struktur uretra di mana terjadi penyempitan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya. Kemudian di sini ada gambar struktur uretra, yaitu di mana ada gambar penyempitan uretra, maka pada aliran urin akan terhambat dan dapat menyebabkan berbagai masalah medis pada saluran kemih, termasuk infeksi atau radang. Kemudian ada gambar prostat dan juga ada gambar testis. Struktur uretra merupakan penyempitan uretra yang disebabkan terbentuknya jaringan fibrotik pada dinding uretra. Menurut Prabowo dan Pranata pada tahun 2014, struktur uretra ialah kondisi umum di mana keadaan uretra menyempit dan disebabkan karena adanya oklus dari meatus uretralis karena adanya jaringan fibrotik yang tumbuh secara abnormal, di mana akan mempersempit bahkan menutupi meatus uretralis, hingga volume urin akan menurun. Aliran berkemih mengecil hingga terkadang sampai sama sekali tidak dapat mengeluarkan urin. Kemudian pada umumnya struktur uretra terjadi karena trauma dan infeksi. Trauma dibagi menjadi dua, yaitu trauma internal dan trauma eksternal. Trauma internal sendiri yaitu pemberian kateter dan instrumen yang besar sehingga dapat mengakibatkan iskemia dan trauma internal. Sedangkan trauma eksternal sendiri yaitu kejadian fraktur pelvis sehingga dapat mengganggu uretra, membranisme, dan menyebabkan struktur kompleks. Kemudian adanya infeksi, yaitu instrumen yang digunakan dalam memanajemen struktur uretra dapat berpotensi menyebabkan infeksi, di mana organisme dapat masuk secara retrograd melalui uretra yang berkoloni dalam saluran berkemih bagian bawah. Kemudian adanya iatrogenik, yaitu seperti adanya reseksi transuretral, kateterisasi uretra, kistoskopi, prostektomi, bransiterapi, dan pembedahan hipospadia. Berdasarkan literatur lainnya mengatakan struktur uretra ini juga dapat terjadi pada keadaan seperti kelainan kongenital,
Kemudian operasi rekonstruksi dan postoperasi. Kelainan kongenital sendiri yang menyebabkan struktur uretra, yakni kongenital di mana jika sudah dilakukan operasi rekonstruksi ini akan terjadi hispopadia ataupun epispadia. Kemudian operasi rekonstruksi dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab struktur uretra. Operasi rekonstruksi merupakan tindakan lanjutan dari kelainan kongenital di mana jika sudah dilakukan operasi rekonstruksi ini akan terjadi hipospadia ataupun epispadia. Kemudian postoperasi dikatakan menjadi salah satu penyebab struktur uretra, biasanya pada klien postoperasi prostat atau operasi saluran kemih yang menggunakan alat endoskopi. Kemudian ada jenis-jenis struktur uretra. Yang pertama, struktur uretra kongenital atau terjadi di daerah fossa navicularis dan pars membrans di mana akan timbul terpisah atau bersamaan dengan anomalia saluran kemih yang lain. Yang kedua, adanya jenis struktur uretra traumatik atau seperti terjadinya kecelakaan, infeksi, instrumen spasmus otot, dan adanya pertumbuhan tumor. Kemudian jenis yang ketiga, struktur akibat infeksi atau disebabkan oleh kuman gonokokus dan infeksi lebih sering terletak di pars membran dan akan timbul lebih lambat dari struktur traumatik. Kemudian manifestasi klinis struktur uretra. Yang pertama ada frekuensi atau berkemih cenderung meningkat. Kemudian yang kedua urgensi atau keinginan klien untuk berkemih terus-menerus. Yang ketiga adanya disuria atau merasakan sakit dan kesulitan saat melakukan miksi. Kemudian yang keempat inkontinensia urin atau tidak mampu mengontrol pengeluaran urin. Kemudian yang kelima yaitu urin menetes. Setelah itu yang keenam ada infiltrat dan yang ketujuh abses. Kemudian yang kedelapan fistel atau urin yang bersifat basah atau asam berusaha mencari jalan keluar. Kemudian yang kesembilan retensi urin atau menghambat total aliran urin. Dan yang terakhir ada kencing bercabang. Kemudian derajat penyempitan uretra, struktur uretra. Yang pertama, ringan, yaitu dikatakan ringan jika oklusi yang terjadi kurang dari sepertiga diameter lumen uretra. Kemudian yang kedua, sedang, dikatakan sedang jika terdapat oklusi sepertiga sampai dengan setengah diameter dari lumen uretra. Kemudian yang ketiga, berat, dikatakan berat jika oklusi lebih besar dari setengah diameter lumen uretra. Kemudian ada patofisiologi struktur uretra. Yang pertama, kongenital anomalia saluran kemih yang lain dan juga didapat infeksi spasme otot, tekanan dari luar tumor, cedera uretra, cedera peregangan, dan uretritis gonorrhea. Yang kemudian menjadi jaringan parut. Kemudian terbagi menjadi total tersumbat dan penyempitan lumen uretra. Pada total tersumbat, adanya obstruksi saluran kemih yang bermuara ke VU. Kemudian adanya penyempitan lumen uretra, terjadi adanya kekuatan pancaran dan jumlah urin berkurang. Dan adanya perubahan pola eliminasi. Pada obstruksi saluran kemih yang bermuara ke VU terbagi menjadi reflux urin dan peningkatan tekanan VU. Pada reflux urin terjadi hidroureter, kemudian hidronefrosis,
pyelonefritis, dan gagal ginjal kronik. Pada peningkatan tekanan VIU berbagi menjadi penebalan dinding VIU dan gangguan rasa nyaman, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Pada penebalan dinding VIU, yaitu adanya penurunan kontraksi otot VIU, kesulitan berkemih, dan terjadinya ansietas dan retensi urin. Kemudian dari ansietas yaitu defisiensi pengetahuan. Pada retensi urin, adanya risiko infeksi dan sitostomi. Kemudian luka insisi dan perubahan pola berkemih. Pada luka insisi ini yaitu gangguan rasa nyaman nyeri, dan pada perubahan pola berkemih yaitu retensi urin dan gangguan pola tidur. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Selanjutnya yaitu komplikasi struktur uretra. Yang pertama, trabekulasi, sakulasi, dan divertikel. Yang kedua, residu urin. Yang ketiga, reflux vesiko-uretral. Yang keempat, infeksi saluran kemih dan gagal ginjal. Yang terakhir, infiltrata urin, abses, dan fistulas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang struktur uretra. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, uroflowmetri. Yang ketiga, radiologi atau uretrografi dan fotobipolar cystouretrografi. Yang keempat, instrumentasi. Yang kelima, uretroskopi. Untuk penata laksanaan struktur uretra, yang pertama yaitu farmakologis, tergolong yaitu bugi atau dilatasi uretra, bugi bengkok atau bugi lurus, bugi filiformis. Yang kedua, uretrotomi interna. Ketiga, uretrotomi eksterna. Yang keempat, uretroplasti. Yang kelima, prosedur rekrotuksi multiple. Yang terakhir, pemasangan stent. Untuk non-farmakologisnya, yang pertama, mencegah atau menghindari kejadian trauma pada uretra dan pelvis. Yang kedua, melakukan tindakan transuretra dengan hati-hati seperti pada pemasangan kateter. Yang ketiga, melakukan pengobatan dini struktur uretra dan menghindari komplikasi seperti infeksi dan gagal ginjal. Yang terakhir, hindari kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi penyakit menular seksual.
Selanjutnya untuk asuhan keperawatannya dilanjutkan Baik, selanjutnya yaitu kasus dari struktur uretra. Kasusnya yaitu Tuan A berumur 70 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan tidak bisa buang air kecil sejak 1 bulan yang lalu. Sebelumnya pasien mengeluh buang air kecil tidak lancar. Frekuensi BAK kurang lebih setiap 2 jam sekali dengan jumlah sedikit dan pancaran lemah. Pasien mengatakan setiap BAK pasien selalu mengejan dan disertai rasa nyeri perut bagian bawah, dan pasien mengatakan selalu tidak merasa puas saat BAK. Keluhan tidak disertai dengan adanya kencing darah, tidak menetes, pancaran tidak terbelah menjadi 2, tidak demam, tidak mual, tidak muntah, tidak nyeri tidak menjalar, tidak nyeri pinggang, buang air besar tidak ada keluhan, tidak ada gangguan seksual, dan pasien memiliki riwayat sisotosmi. Setelah dilakukan perawatan dan pemeriksaan penunjang, pasien akan dilakukan uretrotomi internal. Berikut ini pengkajian pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan urin, kreatinin, nilainya 0,6 sampai 1,2 mg per dl, hasilnya 1,52 mg per dl. Berikut adalah rumus perhitungan kreatinin. Next. Ya, selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologi. Nah, di samping ini merupakan ronsen uretrografi, tampak struktur uretra pars membranacea dan sistem tulang intak. Next. Selanjutnya yaitu ultrasonografi. Nah, di pemeriksaan di samping merupakan USG yang didapatkan pada ginjal sinistra dan dekstra ukuran korteks normal dan tidak tampak dilatasi, dan vesika urinary dinding menebal, mukosa irregular tampak eko, batu kesan, kolelithiasis, dan sistitis. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis data dan diagnosa keperawatan. Pada tanggal 23 Maret 2022 dengan data subjektif, pasien mengatakan setiap BAK selalu mengejan dan disertai rasa nyeri perut bagian bawah. Pasien mengatakan selalu tidak merasa puas saat BAK. Pasien mengatakan sering BAK sekitar 2 jam sekali saat malam hari. Data objektifnya tekanan darah 160/90 mmHg. Etiologinya yaitu adanya jaringan parut, struktur uretra, kemudian terjadi obstruksi saluran kemih yang bermuara ke vesika urinary. Kemudian terjadi peningkatan tekanan vesika urinary, kemudian terjadi penebalan dinding vesika urinary, kemudian terjadi penurunan kontraksi vesika urinary sehingga terjadi eliminasi urin, kemudian terjadi retensi urin, kesulitan BAK, sehingga terjadi nyeri akut. Masalah yang diambil yaitu nyeri akut dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen
pencedera fisiologis ditandai dengan klien mengeluh nyeri saat BAK dan tekanan darah meningkat. Next. Selanjutnya yaitu dengan data subjektif, pasien mengatakan sering BAK sekitar 2 jam sekali saat malam hari. Dengan data objektif, inspeksi regio suprapubik didapatkan distensi dan nyeri tekan. Etiologinya yaitu adanya jaringan parut, kemudian terjadi obstruksi saluran kemih yang bermuara ke vesika urinary, kemudian terjadi peningkatan tekanan vesika urinary, kemudian terjadi penebalan dinding vesika urinary, kemudian terjadi penurunan kontraksi vesika urinary sehingga terjadi gangguan eliminasi urin, sehingga terjadi retensi urin. Masalah yang diambil yaitu retensi urin dengan diagnosa retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra, ditandai dengan sensasi penuh pada kandungan kemih, distensi kandung kemih. Next. Selanjutnya yaitu data subjektifnya, pasien mengatakan selalu tidak merasa puas saat BAK. Pasien mengatakan sering BAK sekitar 2 jam sekali saat malam hari dengan pancaran lemah. Data objektifnya pemeriksaan kreatinin urin. Etiologinya adanya jaringan parut, kemudian terjadi obstruksi saluran kemih yang bermuara ke vesika urinary, kemudian terjadi peningkatan tekanan vesika urinary, kemudian terjadi penebalan dinding vesika urinary, kemudian terjadi penurunan kontraksi vesika urinary sehingga terjadi gangguan eliminasi urin. Masalah yang diambil yaitu gangguan eliminasi urin dengan diagnosa gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis, ditandai dengan desakan berkemih, sering buang air kecil, berkemih tidak tuntas, dan volume residu urin meningkat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk intervensi keperawatannya, diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan klien mengeluh nyeri saat BAK dan tekanan darah meningkat. Tujuan dan kriteria hasilnya sebagai berikut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yaitu keluhan nyeri menurun, tekanan darah membaik. Kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil pola eliminasi membaik. Adapun intervensinya yaitu manajemen nyeri. Yang pertama melakukan observasi, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian untuk edukasinya yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasinya bisa pemberian analgesik jika perlu. Next. Kemudian di sini juga ada intervensi berupa latihan berkemih dengan observasi. Yang pertama periksa kembali penyebab gangguan berkemih dan monitor pola dan kemampuan berkemih. Kemudian untuk intervensi ketiganya yaitu pemantauan nyeri dengan observasi berupa monitor faktor pencetus dan pereda nyeri. Kemudian monitor kualitas nyeri, monitor intensitas nyeri dengan menggunakan skala, monitor durasi dan frekuensi nyeri. Untuk terapeutiknya yaitu dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan nyeri. Lalu informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk intervensi yang keempat yaitu pemberian obat.
Yang pertama, observasi, yaitu identifikasi kemungkinan alergi, interaksi, dan kontraindikasi obat. Monitor tanda vital dan nilai laboratorium sebelum pemberian obat jika perlu. Verifikasi order obat sesuai indikasi. Periksa tanggal kadaluarsa obat, monitor efek terapeutik obat, monitor efek samping toksisitas dan interaksi obat. Kemudian untuk terapeutiknya, perhatikan prosedur pemberian obat yang aman dan akurat. Lalu lakukan prinsip 6 benar pemberian obat dan dokumentasikan pemberian obat dan respon terhadap obat. Untuk edukasinya yaitu jelaskan jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan, dan efek samping sebelum pemberian. Lalu untuk diagnosis kedua yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis ditandai dengan desakan berkemih, sering buang air kecil, berkemih tidak tuntas, dan volume residu urin meningkat. Adapun tujuan dan kriteria hasilnya sebagai berikut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil yaitu sensasi berkemih cukup menurun, desakan berkemih cukup menurun, distensia kandung kemih cukup menurun, berkemih tidak tuntas cukup menurun. Adapun manajemen eliminasi urinnya yaitu identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Kemudian bisa memonitor eliminasi urin. Kemudian tadi untuk tujuan dan kriteria hasilnya itu masih ada volume residu urin yaitu yang cukup menurun dan frekuensi BAK membaik. Kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka diharapkan kontinensia urin membaik dengan kriteria hasil yaitu verbalisasi pengeluaran urin tidak tuntas dan sensasi berkemih cukup membaik. Kemudian untuk intervensinya tadi, untuk yang terapeutik itu bisa catat waktu-waktu dan haluaran berkemih. Kemudian ambil sampel urin tengah. Untuk edukasinya, ajarkan cara mengambil spesimen urin. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat suppositoria. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya itu mengenai tentang implementasi perawatan, di mana pada tanggal 23 Maret 2022 pada jam 7 untuk diagnosa yang pertama, yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan juga intensitas nyeri dengan respon pasiennya yaitu P, nyeri timbul ketika BAK, Q, nyeri seperti tertekan, L, nyeri hanya pada daerah uretra saja, S, dari skala 1 sampai 10, yaitu skala nyerinya 5, T, nyeri dirasakan 1 bulan yang lalu, muncul terus-menerus saat BAK, sebelumnya pernah nyeri saat BAK, namun setelah operasi tidak pernah dan baru timbul lagi. Selanjutnya yaitu untuk 23 Maret 2022 jam 7:10 untuk diagnosa yang pertama yaitu mengidentifikasi skala nyeri, di mana klien ini mengatakan dari skala 1 sampai 10 dari ringan sampai berat, skala nyerinya berada di skala nyeri 5. Selanjutnya yaitu pada 23 Maret 2022 pada jam 7:02 untuk diagnosa yang pertama. Di sini kita akan menjelaskan penyebab, periode, dan juga pemicu nyeri dengan respon klien kooperatif, menerima dan memahami penjelasan dari perawat. Setelah itu pada pukul 7:10 untuk diagnosa yang pertama, mengkolaborasikan pemberian analgetik dengan respon klien kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada hari yang sama, pada jam 7:15 untuk diagnosa yang pertama, kita mengidentifikasi kemungkinan alergi, interaksi, dan juga kontraindikasi obat, di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Pada jam 7:20 untuk diagnosa yang pertama ini, kita akan memonitor tanda-tanda vital di laboratorium sebelum pemberian obat dengan tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, RF 20 kali per menit dengan laboratorium
pemeriksaan darah hemoglobin normal. Selanjutnya pada jam 7.35 untuk diagnosa yang pertama kita akan menjelaskan jenis obat, alasan pemberian obat dan tindakan yang akan diberikan kepada klien dengan respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 pada jam 7.40 untuk diagnosa yang pertama ini kita akan memperhatikan prosedur pemberian obat yang aman dan juga akurat di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada pukul 7.45 untuk diagnosa yang pertama kita akan melakukan pemberian obat di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Dan pada jam yang sama juga kita akan melakukan prinsip enam benar pemberian obat dengan respon klien yaitu kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada jam 7.45 sampai jam 8.15 menit ini kita akan memonitor efek samping toksisitas dan respon terhadap obat di mana terdapat efek samping dan tidak terdapat efek samping dan toksisitas dari obat yang diberikan kepada klien, di mana pada jam 8 sampai jam 9, 1 jam ini kita akan memonitor efek terapeutik obat, di mana respon klien ini kooperatif dan klien mengatakan masih tidak merasa puas saat BAK, dan mengejar saat BAK walaupun sudah tidak terasa begitu nyeri. Selanjutnya untuk 23 Maret 2022 jam 9, di sini kita akan mendokumentasikan pemberian obat dan juga respon terhadap obat, di mana respon pasien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada jam 9:10 untuk diagnosa yang pertama kita akan menjelaskan tujuan dan juga prosedur pemantauan nyeri, di mana respon klien ini kooperatif dan juga memahami penjelasan dari perawat. Selanjutnya pada jam 9:10 sampai jam 11 untuk diagnosa yang kedua dan juga yang ketiga, di mana kita akan mencatat waktu dan juga luaran berkemi dari si klien, di mana respon klien ini kooperatif dalam menyampaikan waktu ketika berkemi. Selanjutnya jam 9:10 sampai jam 11 juga, untuk diagnosa yang sama, 2 dan juga 3, kita akan memonitor eliminasi urin, di mana klien ini mengatakan sering BAK sekitar 2 jam sekali saat malam hari. Selanjutnya pada jam 11, untuk diagnosa yang pertama, kita memonitor ulang intensitas nyeri dan menggunakan skala, di mana klien mengatakan dari skala 1 sampai 10 dari ringan sampai berat, skala nyerinya ini berada di 4, skala nyeri 4. Selanjutnya pada jam 11:05, yaitu untuk diagnosa yang pertama kita akan memonitor durasi dan juga frekuensi nyeri, di mana didapatkan P ini nyeri timbul ketika BAK, G nyeri seperti tertekan, R nyeri hanya pada daerah uretra saja, S dari 1 sampai 10 skala nyeri ini 4, T nyeri dirasakan 1 bulan yang lalu muncul terus-menerus saat BAK, sebelumnya pernah nyeri saat BAK namun setelah operasi tidak pernah dan baru timbul lagi. Selanjutnya pada jam yang sama untuk diagnosa yang sama, yaitu diagnosa pertama, kita akan memonitor pola dan juga kemampuan berkemi, di mana respon klien ini kooperatif dan klien mengatakan masih tidak merasa puas saat BAK, mengejan saat BAK walaupun sudah tidak terasa begitu nyeri. Selanjutnya untuk jam 11:10 untuk diagnosa yang kedua dan juga yang ketiga, kita akan mengidentifikasi tanda dan gejala retensi urin, di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Pada jam 11:15 untuk diagnosa yang kedua dan juga yang ketiga, kita akan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan retensi urin, di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya yaitu pada jam 11:20 untuk diagnosis yang pertama, kita akan memeriksa kembali penyebab gangguan berkemi, di mana respon klien ini kooperatif dan menerima dengan baik, di mana pada jam ini akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya yaitu pada jam 11:25 untuk diagnosa yang kedua dan juga yang ketiga, kita akan mengambil sampel urin, di mana respon klien ini kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada jam yang sama yaitu jam 11:25 dengan diagnosa yang kedua dan juga yang ketiga, kita akan mengajarkan cara mengambil urin dengan respon klien kooperatif dan juga menerima dengan baik. Selanjutnya pada jam 11:30 ini ada isomat, di mana perawat bisa memfasilitasi kebutuhan makan atau kebutuhan nutrisi pada klien. Selanjutnya pada jam 12:30 ini klien akan dilakukan tindakan uretrotomi interna, di mana respon klien ini kooperatif dan setuju dengan dilakukannya tindakan tersebut.
Baik, untuk evaluasi perawatannya itu pada tanggal 23 Maret 2022 dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen penyedera fisiologis, ditandai dengan klien mengeluh nyeri saat BAK dan tekanan darah meningkat, di mana mendapatkan subjektifnya adalah klien mengatakan masih tidak merasa puas saat BAK, mengejan saat BAK walaupun sudah tidak terasa begitu nyeri pada perut bagian bawah, ditandai dengan objektifnya yaitu tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, RRI 22 kali per menit, dengan kesadaran kompos medis, dengan respon nyerinya yaitu P, nyeri timbul saat BAK, Q, keluhan nyeri menurun ketika diberikan obat, rasa nyeri seperti tertekan, hanya terjadi saat BAK, R, nyeri terjadi di bagian uretra, S-nya yaitu dari skala nyeri 1 sampai 10, nyeri berada di skala nyeri 4. Selanjutnya untuk T-nya ini nyeri dirasakan 1 bulan yang lalu, muncul terus menerus saat BAK, sebelumnya pernah nyeri saat BAK, namun setelah operasi tidak pernah dan baru timbul lagi. Untuk asesmennya yaitu masalah belum teratasi, di mana indikator seperti pola eliminasi, keluhan nyeri, tekanan darah itu harusnya di skor target 5, namun saat ini pola eliminasi masih ada di skor target 2, keluhan nyeri masih ada di skor targetnya 3, dan juga tekanan darahnya masih ada di skor 4. Untuk planningnya yaitu kita lanjutkan intervensi yang akan diberikan kepada klien. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2022 dengan diagnosa gangguan eliminasi urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis ditandai dengan desakan berkemih, sering buang air kecil, berkemih tidak tuntas, dan volume residu urin meningkat. Dengan respon kliennya yaitu adalah subjektifnya, klien mengatakan sering BAK, tetapi hanya beberapa kali saja saat malam hari dengan pancaran yang kecil, tidak puas saat berkemih. Ditandai dengan objektifnya yaitu tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dengan RR-nya yaitu 22 kali per menit. Selanjutnya kesadarannya itu kompos medis, di mana terdapat pemeriksaan urin untuk kreatinin ini lebih dari batas normal, dan juga pemeriksaan ronsen ditemukan struktur uretra. Selanjutnya untuk asesmennya ini masalah belum teratasi, di mana indikator seperti sensasi berkemih ini skor targetnya 2, namun skor saat ini yaitu 3. Sedangkan desakan berkemihnya skor targetnya seharusnya 4, namun skor saat ininya yaitu 3. Selanjutnya berkemih tidak tuntas, skor targetnya seharusnya 4 dengan skor saat ininya adalah 3. Untuk frekuensi BAK-nya skor targetnya adalah 5 dan skor saat ini adalah 3. Untuk planningnya kita lanjutkan intervensi. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2022 dengan diagnosa retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra ditandai dengan sensasi penuh pada kandung kemih dan distensi kandung kemih, didapatkan bahwa subjektifnya ini adalah klien mengatakan sering BAK tetapi hanya beberapa kali saja saat malam hari dengan pancaran yang kecil dan tidak puas saat berkemih. Ditandai dengan objektifnya itu adalah tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, yaitu suhunya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, kesadarannya kompos medis, di mana pemeriksaan urinnya ini kreatinnya lebih dari batas normal, dan juga pemeriksaan ronsennya ini ditemukan struktur uretra. Asesmennya ini masalah belum teratasi, di mana sensasi berkemihnya skor targetnya harusnya 2, namun skor saat ini adalah 3. Misalkan berkemih skor targetnya adalah 4, namun skor saat ininya adalah 3. Berkemih tidak tuntas, skor targetnya 4, skor saat ininya 3, di mana frekuensi BAK-nya ini skor targetnya 5, dan skor saat ininya ini 3. Planningnya kita lanjutkan intervensi. Baik, kesimpulan dari struktur uretra ini adalah berdasarkan tinjauan literatur mengenai struktur uretra dapat disimpulkan bahwa struktur uretra adalah salah satu gangguan dalam sistem perkemihan di mana uretra mengalami penyempitan karena adanya jaringan fibrotik pada dinding uretra. Nah, penyebab dari struktur uretra ini sendiri karena adanya kejadian trauma, infeksi, iatrogenik, dan juga selain itu struktur uretra ini juga bisa disebabkan karena adanya kelainan kongenital. Nah, klien yang mengalami struktur uretra pastinya akan merasakan retensi urin, disuria, urgensi, dan sebagainya.
Dalam menegakkan diagnosis, maka diperlukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi atau USG, di mana pada umumnya ini klien yang mengalami struktur uretra kebanyakan akan dilakukan dilatasi uretra, uretrotomi, uretoplasti, dan juga sebagainya. Klien post-operasi pun masih tetap berpeluang mengalami struktur uretra. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan rutin guna mencegah timbulnya struktur uretra kembali. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan juga perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.